Kawanan pencuri truk mogok ditangkap. Latihan matra udara digelar di tanah laut. Pelatih Pep Guardiola akan memperkecil skuad Manchester City demi kebaikan para pemain. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Selasa 24 Juni 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya, Denisa Alhafiza. Selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita masuk ke berita pertama saudara. Dilantik Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin, Lisa Wartono resmi jabat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Banjarbaru 2025-2030. Sabtu siang, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin lantik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Lisa Wartono. Erna Lisa Halabi tercatat sebagai perempuan pertama yang memimpin pemerintahan di Banjarbaru. Dalam sambutannya, Muhyiddin berpesan agar kepemimpinan yang baru ini bisa menghadirkan tata kelola pemerintah yang profesional dan selalu berpihak kepada masyarakat. Apalagi sebagai ibu kota provinsi, Banjarbaru terus tumbuh menjadi wajah baru bagi Kalimantan Selatan, menjadi pusat pemerintahan serta pusat ekonomi dan budaya. Banjarbaru menjadi pusat perhatian pemerintahan sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi dan pendidikan dan budaya. Oleh sebab itu, masyarakat Banjarbaru menaruh harapan besar kepada pemerintah kota agar dapat menghadirkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang proporsional dan memihak kepada masyarakat. Setelah dilantik, Lisa Halabi langsung berpamitan untuk mengikuti retret kepala daerah selama 5 hari. Prioritas pertama adalah ulun langsung mau turun ke di mana normalisasi sungai-sungai yang ada di Banjarbaru. Kita akan bekerjasama dengan dinas, LH, dan instansi terkaitnya, SKPD terkait untuk kita pengerukan sungai-sungai yang selama ini sudah banyak mengendap, mungkin ada sampah, segala macam. Setelah retret, Lisa mengatakan akan melakukan percepatan 100 hari kerja. Fokus utamanya ialah normalisasi sungai dan pembenahan utilitas kabel listrik juga kabel telepon di jalan. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. 3 pencuri truk ditangkap polisi. Pelaku rela sewa mobil derek karena truk yang dicuri dalam kondisi mogok. Kawanan pencuri sebuah truk ditangkap Satreskrim Polresta Balikpapan. Ketiganya mencuri sebuah truk di kawasan Jalan MT Haryono. Truk yang dicuri dalam kondisi mogok dan ditinggal pemiliknya. Ketiganya nekat mencuri dengan memecahkan kaca truk dan memanggil truk atau mobil derek. Truk ini dijual di kawasan Kabupaten Penajam Pasir Utara seharga 50 juta kepada penadah yang juga sudah ditangkap Polres Penajam Pasir Utara. TKP di Jalan MT Haryono, Kelurahan Gunung Bahagia, tepatnya di Raffles International School. Ini truk ini sebetulnya dia ditinggal mogok. Nah, ini digunakan untuk mobilisasi barang-barang elektronik milik tempat kerja pelapor. Ketiga tersangka dikenakan pasal pencurian dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Jasad pria di Samarinda ditemukan di dalam kapal cepat. Korban merupakan seorang wakar dan dinyatakan sakit sebelum meninggal dunia.
Tim Inafis Polresta Samarinda melakukan olah TKP awal di dermaga di kawasan Sungai Keledang, Samarinda seberang Jumat sore. Pria yang ditemukan tewas di dalam kapal cepat ini merupakan wakar dan masih keluarga pemilik kapal. Dari data yang diterima, korban bernama Muhammad El Sandi, usia 50 tahun. Bekerja sejak 1 bulan terakhir dan memiliki riwayat sakit jantung. Inafis Polresta Samarinda perkirakan korban sudah meninggal 3 hari sebelum ditemukan. Karena proses pembusukan, jenazah akan kita bawa ke rumah sakit AWS apabila ada keluarganya, agar Pak RT atau warga segera ke rumah sakit AWS di kamar jenazah. Dan korban dinyatakan sakit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir sebulan. Ada riwayat sakit? Memang sakit jantung. Oh, memang sakit jantung. Tidak ada keluarga di sini? Ada. Itu saudara sepupu saya juga. Kamis ke rumah dia. Oh, sempat ke rumah. Baik aja. Baik aja. Masih nongkrong lagi di sini, biasa nongkrong di situ. Oh, gitu. Dari identifikasi, korban dinyatakan sakit sebelum meninggal dunia. Korban dievakuasi dan selanjutnya dibawa ke ruang jenazah Rumah Sakit AW Syahrani. Rijal Mustafa, Jasmine Zafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Tak lengkapi perizinan, sebuah tempat hiburan malam di Kota Balikpapan disegel Satpol PP. Penyegelan dilakukan setelah teguran diberikan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan menyegel sebuah tempat hiburan malam di Kota Balikpapan akibat tidak lengkapi perizinan sesuai peraturan daerah. Sebelum penyegelan, Satpol PP telah memberi teguran dan memanggil pihak manajemen untuk klarifikasi, namun tidak diindahkan. Surat peringatan 1 hingga 3 dengan tenggat waktu pun tak digubris oleh manajemen. Ya, hari ini kita melakukan kegiatan penghentian sementara terhadap tempat usaha hiburan malam yang bernama Helik, sekaligus melakukan penyegelan. Adapun dasar kami melakukan ini adalah merupakan sikap tegas Bapak Wali Kota kita, Bapak Dr. Haji Rahmat Masud SME, kepada Satpol PP untuk melakukan kegiatan penghentian. Penyegelan dilakukan hingga pihak manajemen melengkapi perizinan sesuai peraturan daerah mengenai tempat hiburan malam. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Latihan berskala besar digelar TNI Angkatan Udara di Tanah Laut. Selengkapnya sesaat lagi. Latihan tempur skala besar digelar TNI Angkatan Udara di Desa Maluka Baulin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Latihan ini tak hanya menguji kesiapsiagaan alutsista, tapi juga melibatkan kekuatan udara dan darat dalam operasi militer terpadu. Inilah manuver pesawat tempur dan pasukan terjun payung yang diperagakan TNI Angkatan Udara dalam latihan Puncak Matra Udara Sikatan Daya 2025 Senin siang. Latihan digelar di areal Wifon Range Dwi Harmono, Desa Maluka Baulin, Kabupaten Tanah Laut. Dilaksanakan di bawah Komando Koopsut 2 Makassar dan dikoordinir Lanut Samsudinor. Latihan ini mensimulasikan situasi krisis ketika wilayah Kalimantan Selatan diduduki musuh dan TNI Angkatan Udara dikerahkan untuk menetralisir ancaman. Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono turut menyaksikan langsung latihan bersama Gubernur Kalimantan Selatan dan pejabat tinggi TNI Angkatan Udara. Kasau bilang latihan ini adalah bagian dari latihan bertahap, bertingkat, dan berlanjut yang melibatkan pesawat tempur, pesawat angkut, hingga pasukan Kopasgat.
Latihan ini adalah latihan bertahap, bertingkat, dan berlanjut yang dilaksanakan oleh Angkatan Udara dari mulai latihan perorangan, latihan satuan, dan sekarang latihan antar satuan. Tentunya kita ingin melihat kesiapsiagaan operasional dari satuan-satuan di bawah Korps Udara 2. Selain latihan militer, Kasau juga meninjau panen raya jagung di lahan pertanian milik TNI Angkatan Udara seluas 98 hektar. Sebanyak 59 hektar diantaranya ditanami jagung hibrida dengan produktivitas 6 ton per hektar. Hasil panen ini diperoleh dari pengolahan tanah Angkatan Udara yang dilaksanakan bersama masyarakat setempat untuk mendukung program ketahanan pangan. Arpawi, Kompas TV Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Terima kasih Bapak Kasau. Kerusakan jalan Tatah Belayung akses penghubung kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar semakin memprihatinkan. Jalan kini dipenuhi lubang dan bergelombang, sehingga membahayakan pengendara yang melintas. Permukaan jalan yang bergelombang dan berbatu membuat pengendara harus ekstra hati-hati saat melintas. Seringnya truk berukuran besar yang melintas di jalur ini disebut warga jadi faktor utama mempercepat kerusakan jalan. Sejumlah titik di jalan ini juga kerap terendam saat air pasang dan musim hujan. Pemerintah diharapkan segera memperbaiki kondisi jalan ini, karena dikhawatirkan kerusakan akan semakin parah dan beresiko menimbulkan korban di kemudian hari. Kemunculan kecerdasan buatan atau artificial intelligence menjadi tantangan baru dalam dunia jurnalistik. Melalui Intro Press Week, mahasiswa FISIP Universitas Lambung Mangkurat diajak mengenali resiko dan peluang penggunaan AI dalam produksi berita. Fenomena artificial intelligence atau AI yang mulai masuk ke dunia jurnalistik mendorong mahasiswa untuk lebih kritis menyikapi teknologi. Lembaga Pers Mahasiswa atau LPM Intro menggelar Intro Press Week Volume 2, mengangkat digital journalism tetap eksis dengan bijak di era AI. Melalui acara ini, mahasiswa diajak memahami cara bijak menggunakan teknologi tanpa mengabaikan etika jurnalistik. Seperti yang kita tahu, hari ini kan banyak ya marak penggunaan AI di sosial media, ada pro dan kontranya juga, banyak diskusi tentang AI tersebut. Jadi itu alasan kami memilih tema AI ini supaya lebih mengenal aja sih gimana sih pemanfaatan AI di jurnalistik. Dalam sesi materi, Koordinator Wilayah Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo Banjarmasin, sekaligus akademisi ULM Banjarmasin Sri Astuti, memaparkan pentingnya peran manusia di tengah serbuan informasi palsu. Jadi saya kira AI tidak cuma menjadi bukan sebagai ancaman menurut saya, tapi bagaimana kita bisa mensinergikan teknologi dalam hal ini adalah AI itu dengan bagaimana hal ini bisa memudahkan beberapa pekerjaan dari manusia itu sendiri. Tapi tentu saja semuanya kiatnya itu adalah pada kendali posisi manusia yang memiliki peran lebih besar. Menurutnya, AI memang mempermudah pencarian data, tapi verifikasi fakta dan pemahaman konteks tetap harus dipegang manusia, agar tidak memproduksi berita bohong yang membuat kegaduhan di masyarakat. Melalui acara ini, LPM Intro mendorong calon jurnalis muda untuk menguasai teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar jurnalistik, seperti akurasi, integritas, dan tanggung jawab sosial di tengah jurnalisme digital yang semakin dinamis. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Menteri P2MI Abdul Qadir Karding ingin memastikan kurikulum yang diterapkan sudah sesuai dengan permintaan pekerjaan luar negeri. Ini ditujukan bagi siswa yang berkeinginan akan bekerja di luar negeri. Ini diungkap Menteri P2MI Abdul Qadir Karding saat bertemu dan berdialog di SMTI Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Sebagian besar siswa berkeinginan setelah lulus bekerja ke Jepang. Untuk mendukungnya, selain keahlian juga diperlukan keterampilan berbahasa Jepang yang baik.
sehingga fasilitas belajar bahasa Jepang akan segera diberikan. Kunjungi sekolah vokasi perindustrian ini, satu melihat kesiapan anak-anak kita dalam hal ini kurikulumnya. Ternyata kurikulumnya juga saya kira sudah sama misalnya dengan Jepang. Ya. Nah, artinya potensi setelah kita tanya mereka tadi, kira-kira mau keluar negeri enggak? Setelah kita cerita bahwa luar negeri itu selerinya bagus, pengalaman dapat, dan sebagainya, mereka rata-rata mau keluar negeri. Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, juga dukung siswa bekerja ke luar negeri dengan pelatihan dan beasiswa. Kita melihat kan banyak tadi yang misalnya Pak Menteri berminat untuk ke luar negeri ya. Nah, di luar negeri itu memang salah satunya harus kita kuasai bahasa. Kalau mau ke Jepang, bahasa Jepang minimal dasar-dasarnya lah. Nah, kemudian di sana juga Jepang itu sangat bagus setelah tenaga kerja dari Indonesia. Kemudian jaminan gajinya juga cukup banyak. Saat ini masyarakat diberikan pilihan bekerja di luar negeri atau di dalam negeri. Sebagai wujud memaksimalkan bonus demografi, di mana Angkatan Kerja Indonesia sebanyak 4 juta setahun. Sementara BP2MI menerima permintaan 1,7 juta pekerjaan dari luar negeri. Namun baru bisa dipenuhi hanya 290.000. Doris Pardede, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Denisa Hafiza beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.